Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhur Hidayat dengan NIM 63030200126, Prodi Akuntansi Syariah, kelas AKS 4D. Baik, saya akan menerangkan tentang Just in Time Sistem Informasi Akuntansi. Definisi A. Ginting 2007 dalam bukunya yang berjudul Sistem Produksi menjelaskan bahwa Just in Time adalah integrasi dan rangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimal persediaan dan bahan baku WIP dan produksi jadi. B. Hasan dan Bowman pada tahun 2007 sampai 2009 menyatakan bahwa Just in Time adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. C. Ryder dan Heiser pada tahun 2010 menyatakan bahwa Just in Time adalah pendekatan yang berkelanjutan yang menyelesaikan masalah secara paksa yang berfokus pada keluaran dan pengurangan persediaan. D. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti penyimpulan bahwa Just in Time adalah suatu sistem di mana produksi diproduksi ketika adanya permintaan dan dalam kegiatan produksi menjalankan adanya pemborosan dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan cara aspek. Menurut Tijodono dan Diana pada 1996 terdapat 4 aspek pokok dalam konsumen Just in Time, diantaranya 1. Semua aktivitas yang bernilai tambah terhadap produksi dan atau jasa harus dieliminasi. 2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. 3. Ada selalu diupayakan penyempurnaan dan berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. 4. Menegakkan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Ciri-ciri T.C. Ono pada tahun 1995, Just in Time berarti bahwa dalam suatu rangkaian proses produksi suku cabang diperlakukan untuk perakitan tiba pada ujung lini rangkit pada waktu yang diperlukan hanya dalam jumlah diperlukan. Ciri Just in Time. 1. Persediaan sebagai musuh sebab persediaan bersifat tidak bernilai. 2. Perhatian ditunjukkan pada pengurangan manufacturing lead time, yaitu waktu sejak sebuah pemesanan setiap dimulai pada produksi sebagai saat suatu produksi terjadi. 3. Aktivitas produksi disederhanakan. 4. Produksi dihentikan jika ditentukan pada prat yang tidak atau rusak. Penekanan diberikan untuk mengurangi kerusakan secepat mungkin. Tujuan. Menurut Supriyono pada tahun 1994 memberikan 2 tujuan strategi Just in Time, yaitu 1. Meningkatkan laba, 2. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Menurut Tijodono dan Diana pada tahun 1996, Just in Time adalah meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Sedangkan David Wistit pada tahun 1997 memberikan tujuan Just in Time sebagai berikut. 1. Minuman yang akan penyimpanan stok. 2. Menurunkan biaya. 3. Meningkatkan pangsa pasar. 4. Mengalahkan pesaing. 5. Mengendalikan sumber daya. Setiap orang digaji
menuju pembuatan perusahaan yang terbaik dalam bisnisnya. Peranan 1. Dapat membayangkan adanya mata rantai yang tak terdampak dari konsumen dengan 2. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi kehendak dan permintaan konsumen. 3. Sistem produksi ini dapat segera menanggapi ketidakwajaran yang terjadi di jalur produksi. 4. Sistem produksi ini membantu perusahaan dalam meramaikan kecenderungan pasar secara lebih tepat dan akurat. 5. C. Membuka kemungkinan penjadwalan produksi secara fleksibel. Adapun manfaat Jazz Intem menurut Amin Wijaya pada tahun 1995 adalah sebagai berikut. Praktek JIT mengurangi tingkat persediaan yang berarti investasi yang lebih rendah dan persediaan. Rencana pembelian di bawah JIT mencaratkan suatu waktu tegang pengiriman delivery lead time yang secara signifikan lebih pendek. Tingkat mutu yang diperbaiki telah dilaporkan oleh waktu perusahaan. Biaya material yang dibeli dapat dikurangi melalui analisis nilai yang lebih ekspresif dan kegiatan pengembangan pemasok yang komparatif. Manfaat keuangan lain yaitu 1. Investasi yang lebih rendah dalam persediaan. 2. Mengurangi biaya yang mengenai persediaan. 3. Mengurangi resiko keuangan persediaan. 4. Investasi yang lebih rendah dalam ruang pabrik untuk persediaan yang produksi. 5. Pengurangan dalam total fabrikasi. Implementasi perusahaan. Contoh Jazz Intem bisa dilihat dalam perusahaan otomotif ternama Toyota pada tahun 1938. Toyota ini melakukan efisiensi komponen biaya produksi agar ongkos produksi semakin minim, sehingga Toyota bisa menghemat bahan baku serta meningkatkan keuntungan. Toyota ingin merubah cara mereka dalam membuat produksi motor atau mobil, agar biaya ongkos pembuatannya dikeluarkan menjadi lebih kecil. Dengan begitu mereka tidak perlu mengeluarkan banyak uang sehingga bisa memaksimalkan profit. Tidak mengusung konsep Jazz Intem, Toyota melakukan pemberobakan dalam total produksi. Dengan kata lain, mereka baru akan melakukan produksi apabila sedangkan ada pemesanan dari dealer di setiap produksi. Cara itu dilakukan agar bisa membuat suku cadang dan mobil dalam waktu bersamaan sehingga ongkos lebih sedikit. Benefit implementasi. 1. Gudang atau tempat penyimpanan akan senantiasa punya ruang yang lega karena tingkat persediaan barang yang rendah. 2. Dengan tingkat persediaan yang rendah, adanya kemungkinan pemborosan akibat produk yang tidak laku, produk yang kurang update dan ketinggalan zaman, produk yang rusak telah melewati masa pakai hingga usang jauh lebih rendah. 3. Dapat menghindari penumpukan produksi jika tidak terjual apabila terjadi perubahan yang mendadak dalam permintaan. 4. Bahan-bahan produksi hanya akan dipesan jika diperlukan saja. Baik, dari pembahasan dari kami tentang Jazz Intem, apabila ada kesalahan percakapan, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.